Assalamualaikum. Halo semuanya. Hai teman-teman, di sini kita akan nge-review jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal nasional yang akan disampaikan oleh Wulan Putri Lestari. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya. Enjoy this video. Saya akan nge-review jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2015 hingga 2018. Penulis Nur Sanita, Faris Faruqi, dan S. Rahayu. Volume 28, nomor 1. Publikasi Jurnal STEI Ekonomi tahun 2019. Review jurnal ini terdiri dari latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan. Latar belakang itu sendiri terdapat semakin berkembangnya dunia usaha, semakin banyak pula perusahaan yang bermunculan, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat. Akibat persaingan yang ada, membuat perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan jangka perusahaan adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat dari harga sahamnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan institusional. Tujuannya itu sendiri, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel independen. Penelitian ini menggunakan 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan metode purposive sampling selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kepemilikan manajerial menunjukkan nilai T statistik sebesar min 1,6678 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0995 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kepemilikan institusional menunjukkan nilai T statistik sebesar min 1,7086 dengan nilai probabilitas sekitar 0,0916 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, ada struktur modal menunjukkan nilai T statistik sebesar 1,0544 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2950 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, ada pertumbuhan perusahaan menunjukkan nilai T statistik sebesar min 0,0281 dengan nilai probabilitas sebesar 0,9777 sehingga di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H4 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, ada profitabilitas menunjukkan nilai T statistik sebesar 2,3121 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0235 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H5 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama,
Dasar teori pada penelitian juga sudah cukup jelas, serta pengertian dari setiap variabel yang digunakan juga sudah dijelaskan dengan cukup baik. Kedua, pada penelitian, metodologi penelitian juga sudah dijelaskan dengan baik. Peneliti juga menjelaskan populasi, sampel, sumber data, dan metode analisis apa yang digunakan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan tidak meragukan hasil yang dapat pada penelitian. Yang ketiga, dari segi penulisan, jurnal sudah ditulis dengan cukup rapi. Kekurangannya, pada latar belakang, peneliti belum memuat dengan jelas alasan penting penelitian serta fenomena yang sebenarnya juga belum ada. Kesimpulan, yang pertama, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial belum tentu dapat membuat manajer bekerja lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja perusahaan sehingga tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang mengawasi kinerja perusahaan. Yang ketiga, struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal yang diukur dari debt to equity ratio merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang yang ada dengan menggunakan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ini, tentunya semakin berisiko keuangan perusahaan tersebut. Yang keempat, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan perusahaan adalah gambaran tolak ukur keberhasilan perusahaan. Yang kelima, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Return on equity digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, jurnal internasional yang akan disampaikan oleh Irma Devisa Linding. Ya, saya akan nge-review jurnal internasional yang berjudul The Effect of Managerial Ownership, Institutional Ownership, Company Growth, Liquidity, and Profitability on Company Value dengan autor Eni Kusumawati dan Adi Setiawan, volume 4 nomor 2, publikasi di Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia tahun 2019. Review jurnal ini terdiri dari latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kelebihan dan kekurangan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen dalam mengelola kekayaannya. Hal ini juga dapat dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaannya. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang memasukkan perusahaannya ke pasar modal dan go public untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila terdapat kerjasama antara manajemen perusahaan dengan pihak lain, termasuk pemegang saham dan stakeholder, dalam pengambilan kebijakan keuangan dengan tujuan memaksimalkan modal kerja yang dimiliki. Jika tindakan antara pengelola dengan pihak lain berjalan sesuai, maka masalah antara kedua pihak tidak akan terjadi. Bahkan, keterpaduan kepentingan antara manajer dan pemegang saham seringkali menimbulkan masalah keagenan. Dari Sukirni 2012. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas terhadap lain 65 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kuantitatif karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan beberapa analisis regresi linear, yaitu regresi linear berganda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian dan mempertimbangkan kondisi tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih representatif. Sampel dalam penelitian ini ada 25 perusahaan per tahun selama 3 tahun berturut-turut.
Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu hasil pengujian statistik kepemilikan manajerial menunjukkan nilai koefisien regresi minus 0,071 dengan tingkat signifikansi 0,002. Nilai signifikansi kurang dari 5% atau 0,05, maka H1 diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, ada hasil uji statistik kepemilikan institusional menunjukkan koefisien regresi sebesar minus 0,22 dengan tingkat signifikansi 0,123. Nilai signifikansinya adalah lebih besar dari 5% atau 0,05, maka H2 ditolak. Studi ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga, ada hasil uji statistik pertumbuhan perusahaan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,001 dengan tingkat signifikan 0,954 dari 5% atau 0,05. H3 ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, ada hasil uji statistik likuiditas menunjukkan nilai koefisien regresi minus 0,056 dengan tingkat signifikansi 0,348. Nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. H4 ditolak. Studi ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kelima, ada hasil pengujian profitabilitas statistik menunjukkan nilai koefisien regresi 0,122 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 5% atau 0,05, maka H5 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, pada bagian literatur, peneliti telah memuat penjelasan yang cukup lengkap dan jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian. Yang kedua, daftar pustaka yang digunakan sudah cukup untuk mendukung penelitian. Yang ketiga, secara keseluruhan, penelitian telah ditulis dengan baik dan rapi. Sedangkan kekurangan pada penelitian ini adalah penelitian ini memiliki keterbatasan studi kasus ini hanya pada perusahaan manufaktur selama 3 tahun pengamatan dan hanya 5 variabel yang terikat. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dan penelitian ini yang pertama, kepemilikan institusional tidak berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Investor tidak menjadikan variabel pertumbuhan perusahaan sebagai invoice yang menentukan keputusan investasi. Investor lebih mengutamakan return berupa dividen tunai dan capital gain, bukan kelangsungan hidup perusahaan yang sedang berkembang. Yang ketiga, ada likuiditas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Terdapat beberapa variabel yang dipertimbangkan investor selain likuiditas karena tingginya likuiditas dalam suatu perusahaan terkadang tidak serta-merta menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan baik. Yang keempat, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Manajer lebih banyak memberikan kontribusi melalui kepemilikan saham. Manajer akan mengoptimalkan usahanya sehingga nilai saham tersebut naik, sehingga ia mendapat keuntungan yang banyak dan berdampak pada nilai perusahaan. Yang kelima, ada profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan. Investor tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan yang sudah pasti akan mendapat untung. Sekian review jurnal dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman.